Halo semua, apa kabar? Gimana? Masih suka kaget pas ada yang lagi hutang? Kayak saya tuh langsung kabur. Baru-baru ini di chapter 1063 dan 1064 sedang terjadi kerusuhan antara bajak laut Kurohige dan bajak laut Hati, yaitu Lau. Mereka sedang bertarung hingga saat ini. Namun di chapter 1064 diketahui bahwa sosok Fleet Admiral Akainu mengetahui hal tersebut. Akainu cukup kaget akan hal tersebut dan tidak menyangka bahwa sosok Kurohige berhadapan dengan sosok Lau. Dan sepertinya Akainu akan memanfaatkan kejadian tersebut, dan sudah tidak aneh lagi jika Akainu menyuruh sosok Admiral Borsalino atau Kizaru dalam hal besar. Contohnya seperti melawan Supernova saat dulu. Dan sepertinya Akainu akan mengirim sosok Kizaru, si manusia cahaya, untuk memanfaatkan kejadian tersebut. Dan kita juga tahu bahwa sosok Kizaru adalah manusia cahaya, dan manusia cahaya identik dengan terang dan sebuah kecepatan. Dan saat ini anggota bajak laut Kurohige yaitu Van Auger memakan buah iblis yang cukup merepotkan, yaitu bisa berteleportasi. Jika Van Auger dihadapkan dengan sosok Kizaru, maka siapakah yang lebih cepat? Kita mulai dari sosok Kizaru. Kizaru memakan buah iblis Pika Pika no Mi yang membuat dia bisa menjadi manusia cahaya. Bahkan sosok Kizaru juga bisa menembakkan laser hingga menciptakan ledakan yang damage-nya cukup besar. Semua ini jelas terlihat dari chapter maupun movie One Piece. Saat di chapter atau di animenya, kita juga melihat betapa hebatnya sosok Kizaru. Kejadian yang sangat luar biasa adalah ketika sosok Kizaru membantai para bajak laut generasi terburuk. Mereka dibantai dan dikalahkan dengan cukup mudah. Dan Kizaru juga sudah tidak diragukan lagi. Selain Supernova, Kizaru juga pernah berhadapan dengan sosok Rayleigh. Meskipun sosok Rayleigh sudah tua, dipastikan kekuatannya juga masih dalam kondisi tingkat tinggi. Kizaru berani berhadapan, bahkan sedikit bertarung dengan Rayleigh. Kita juga tahu bahwa cahaya adalah sebuah partikel yang kecepatannya melebihi apapun. Diketahui cahaya sangatlah cepat dan tidak ada yang lebih cepat dari cahaya. Kita juga belum diberitahukan bagaimana Kizaru dalam mode serius atau dalam mode ancaman kematian. Bisa jadi sosok Kizaru menampilkan beberapa jurus yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, hingga saat ini Kizaru masih menyandang manusia tercepat di dunia One Piece. Kita pindah ke Van Auger. Van Auger sekarang memakan buah iblis yang membuatnya bisa melakukan teleportasi. Van Auger adalah sosok penembak jitu di bajak laut Kurohige. Sudah cukup lama kita melihat sosok Van Auger, atau sudah cukup lama Van Auger berada di bajak laut Kurohige. Kita juga tahu bahwa Kurohige saat ini merekrut orang-orang yang kuat atau memiliki potensi luar biasa. Maka dari ini sosok Van Auger tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain penembak jitu, Van Auger juga sekarang bisa berteleportasi. Memang teleportasi tidak bisa memberikan damage kepada seseorang, namun itu juga belum pasti karena Van Auger baru saja memiliki kekuatan tersebut. Untuk kedepannya, saya yakin bahwa Van Auger ini pasti memiliki jurus-jurus yang hebat dari buah iblisnya. Dan sudah dipastikan bahwa Van Auger akan memiliki jurus hebat. Kita juga tidak tahu bagaimana awakening dari jurus teleportasi tersebut. Mungkin awakeningnya adalah seperti Toki yang bisa mengirim manusia ke masa depan atau memanipulasi waktu atau pergerakan. Dan bagaimana jika Kizaru berhadapan dengan Van Auger, manakah yang lebih cepat dan manakah yang lebih kuat? Mungkin semua orang akan memiliki jawabannya, yaitu Kizaru akan menang dan lebih kuat. Di sini saya berpikir jangan terlalu meremehkan kekuatan teleportasi, karena teleportasi dan kecepatan itu berbeda. Kecepatan sebuah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, namun partikel atau benda yang bergerak masih ada di dunia. Lain halnya dengan teleportasi. Teleportasi bukanlah tipe benda yang bergerak, namun teleportasi adalah sebuah pergerakan melalui sebuah dimensi untuk pergi ke tempat tujuan. Jika di Naruto seperti Hokage keempat dan seperti Obito, teleportasi sangatlah berbahaya karena kita tidak tahu akan kemana si pengguna. Jika kecepatan akan terlihat tujuan si pengguna. Nah, di sini adalah letak kelemahan dari teleportasi. Jika Van Auger berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka dia akan memasuki atau masuk ke sebuah dimensi. Dan kelemahannya adalah ketika dia berada di dimensi sebelum mencapai tujuannya. Ini memiliki sebuah jeda waktu per sekian detik. Jika Kizaru dapat bergerak di 0, detik, maka di sini Kizaru bisa menghabisi Van Auger. Karena Van Auger tidak bisa melihat dunia nyata ketika berada di sebuah dimensi, maka akan sangat berbahaya jika tujuan tempat yang dituju oleh Van Auger memiliki jebakan atau serangan. Sehingga begitu sampai di tempat tujuannya, Van Auger bisa diserang. Mungkin di sini juga bisa dilawan oleh haki milik Yasop, karena haki Yasop bisa melihat beberapa waktu ke masa depan. Maka Yasop akan tahu kemana arah tujuan yang akan dipijak oleh Van Auger. Untuk saat ini saya yakin Kizaru akan menang jika berhadapan dengan Van Auger, karena Van Auger belum cukup handal dalam menggunakan buah iblisnya. Dan Van Auger belum mengetahui seberapa hebat potensi dari buah iblis yang dia makan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Saya mah cuman beropini. Ya udah, saya mah sekarang mau makan dulu ya. Udah ngegoreng ayam pakai sambal. Wah, mantap ini mah. Ya udah, salam sejahtera, kerak nasi pakai garam. Goodbye, dadah.